Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 6 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 1-9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini bersama seluruh gereja kita pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memperoleh keistimewaan untuk memandang dan menikmati kemuliaan Allah bersama Yesus yang mengajak mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka melihat Yesus berubah rupa. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Petrus dan kawan-kawannya tidak mengerti, sehingga berencana mengabadikan kenikmatan indrawi yang hanya sementara itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi penderitaannya kelak, agar mereka mampu bertahan. Mereka ketakutan saat mendengar suara dari awan terang yang menegaskan pernyataan Allah atas diri Yesus. Transfigurasi memberi isyarat bahwa penderitaan yang akan dihadapi Yesus bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Penderitaan bukan akhir segalanya, melainkan jalan menuju kebangkitan yang mencerminkan kemuliaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengharapkan kita semua para murid-Nya untuk tetap semangat dalam mengikutinya, meskipun akan menemui rintangan, jalan yang susah, bahkan penderitaan. Tapi bersama Dia, kita akan mengalami kebangkitan dan kemuliaan. Ya Tuhan, berilah aku kesegaran rohani, sehingga aku dapat bertahan dalam mengikuti jalan-jalan-Mu, walaupun terasa berat. Aku percaya dengan mengikutimu, aku pasti akan selamat.
Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.